Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Quratul Ainiyah NIM E 2019 3129. Saya dari kelas Akuntansi Syariah 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menanggapi video dari dosen Dr. Abdul Nafis LC.MEI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam dengan materi kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Nah, di sini saya akan terlebih dahulu akan menjelaskan apa itu kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Kebijakan ini adalah tindakan yang terukur untuk membantu mengatur variabel makroekonomi seperti inflasi ataupun pengangguran. Penyesuaian suku bunga mengubah jumlah uang tunai yang berada di pasar serta pembelian atau penjualan sekuritas pemerintah. Nah, kebijakan ini diambil oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia dengan tujuan memelihara dan mencapai stabilitas nilai mata uang yang dapat dilakukan antara lain dengan pengendalian jumlah uang yang beredar di masyarakat dan penetapan suku bunga. Kebijakan moneter meliputi langkah-langkah kebijakan yang dilaksanakan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia untuk dapat mengubah penawaran uang atau mengubah suku bunga yang ada dengan tujuan untuk mempengaruhi pengeluaran dalam perekonomian. Nah, selanjutnya yaitu tujuan kebijakan moneter. Tujuan akhir sebuah kebijakan moneter adalah suatu kondisi ekonomi makro yang ingin dicapai. Tujuan tersebut tidak sama dari satu negara dengan negara lainnya, serta tidak sama dari waktu ke waktu. Tujuan kebijakan moneter ini tidak statis namun bersifat dinamis karena selalu disesuaikan dengan kebutuhan perekonomian suatu negara. Akan tetapi, kebanyakan negara menetapkan 4 hal yang menjadi tujuan dari kebijakan moneter, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, kestabilan harga, keseimbangan neraca pembayaran. Lebih jelasnya dan lebih detailnya dari tujuan moneter adalah sebagai yang pertama, mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran. Yang kedua yaitu mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan likuiditas perekonomian dan stabilitas tingkat harga. Yang ketiga yaitu distribusi likuiditas yang optimal dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan pada berbagai sektor ekonomi. Yang keempat yaitu membantu pemerintah melaksanakan kewajiban yang tidak dapat terrealisasi melalui sumber penerimaan yang normal. Selanjutnya yaitu menjaga kestabilan ekonomi, artinya pertumbuhan arus barang dan jasa seimbang dengan pertumbuhan arus barang dan jasa yang tersedia. Selanjutnya yaitu menjaga kestabilan harga, meningkatkan kesempatan kerja, memperluas kesempatan kerja masyarakat, dan yang terakhir yaitu memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat dengan jalan meningkatkan ekspor dan mengurangi impor dari luar negeri yang masuk ke dalam negeri atau sebaliknya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kebijakan moneter. Kebijakan moneter dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu ekspansif, disebut juga dengan kebijakan uang longgar. Kebijakan tersebut dilakukan melalui bank sentral yang bertujuan untuk menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat ketika negara mengalami resesi atau depresi. Yang kedua yaitu kontraktif, disebut kontraktif juga sebagai kebijakan uang ketat, yakni kebijakan melalui bank sentral untuk mengurangi peredaran jumlah uang ketika negara mengalami inflasi. Beberapa tindakan terkait kebijakan ini adalah dengan menaikkan suku bunga, menaikkan cadangan kas, menjual sertifikat Bank Indonesia, dan memperketat syarat pemberian
kredit. Selanjutnya yaitu beberapa mazhab instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam yang perlu diketahui. Yang pertama yaitu mazhab iktisaduna. Pada masa awal Islam tidak diperlukan suatu kebijakan moneter karena sistem perbankan hampir tidak ada, menggunakan uang sangat minim. Jadi, tidak ada alasan yang memadai untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap penawaran akan uang melalui diskresioner. Yang kedua yaitu mazhab mainstream. Tujuan kebijakan moneter pemerintah adalah maksimalisasi alokasi sumber daya untuk kegiatan ekonomi produktif. Al-Quran melarang praktek penumpulan uang karena membuat uang tersebut tidak memberikan manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, mazhab ini merancang sebuah instrumen kebijakan yang ditujukan untuk mempengaruhi besar kecilnya permintaan akan uang agar dapat dialokasikan pada peningkatan produktivitas perekonomian secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu nisbatul ikhtiyati, yang kedua yaitu iqna al-ma'wi, yang ketiga yaitu nisbatul iqrad, yang keempat yaitu i'adatus sanadat, yang kelima yaitu as-sukuwal islamiyah, yang keenam yaitu islamic sukuk, dan yang ketujuh yaitu al-iqtimar al-hukumi, yang terakhir yaitu al-datut tasdi. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.